Dengan yang berikut ini, kau akan kehilangan tangan. Ini dia, kuda-kuda jurus komokan yang ke-18 dari Castro. Komoken, Castro bersungguh-sungguh. Sementara sebaliknya Hisoka masih belum menyadari kekuatan Castro yang sebenarnya. Kalau terus begini dia bisa dikalahkan. Begitu ya. Kalau begitu, akan kukabulkan. Ya. Ambil tanganmu. Hai. Sudah selesai ya? Sekarang perlihatkanlah lukamu. Sejak dulu aku sudah berpikir demikian, tapi melihat pertandingan hari ini, semua semakin jelas. Kau ini bodoh ya? Sengaja bertarung dengan cara seperti itu. Memangnya kau bermaksud membuat pertunjukan ya? Ya, tapi terserah sajalah. Lagi pula aku dapat uang. Mula-mula aku hentikan dulu pendarahannya. Hilangkan aura di sekitar tangan. Nah, sudah selesai. Pembuluh darah, tulang, syaraf, dan otot, semuanya telah tersambung lagi 100%. Hasil yang bagus. Berikutnya yang kanan ya. Kali ini pegang tanganmu sendiri. Melihat dirimu berapa kali pun aku tetap terpesona. Ada kemungkinan dalam waktu dekat aku akan membuat diriku cedera dengan sengaja karena aku ingin melihat jahitan nenmu itu. Sudah cukup pujiannya. Tangan kiri 20 juta, tangan kanan 50 juta. Ayo cepat bayar. Aku tahu. Pakai cek saja seperti biasanya boleh kan? Ngomong-ngomong, bagaimana kalau malam ini kita makan malam bersama? Hah? Sayang sekali. Mulai hari ini kalian berdua akan ikut berlatih bersama Jushi. Gon, kau hebat sekali bisa mematuhi janjimu selama 2 bulan ini. Itu semua berkat tali sumpah ini. Sebenarnya aku juga hampir sempat tergoda beberapa kali. Tetapi begitu melihat tali ini perasaanku jadi tenang. Di tali itu sudah kuisikan Nen agar jadinya begitu. Hah? Sungguh? Aku bercanda. Ternyata tidak ya. Tapi kenapa bisa tahu dia benar-benar mematuhi janji atau tidak? Siapa tahu diam-diam dia telah mengingkarinya. Aku bisa tahu karena tali sumpahnya itu tidak putus. Gon, maukah kau sekali lagi mencoba melakukan latihan Ten? Sudah boleh? Ya. Jushi, bagaimana menurutmu? Hebat sekali. Tenang dan begitu penuh kekuatan. Sempurna. Aku kagum. Aku sempat khawatir bagaimana kalau ternyata sudah lupa. Seperti halnya dengan cara mengendarai sepeda, kalau sudah bisa tidak akan pernah lupa. Tapi dibandingkan sebelumnya, kali ini sudah bisa lebih cepat kan? Itu semua berkat kau berlatih Ten setiap hari. Nah, sekarang coba kau lihat tangan kirimu. Hah? Sudah putus? Padahal walau digosok keras-keras tidak bisa lepas kan? Itu karena dengan Nen yang aku punya, tali itu sudah kuikat agar terputus bila kau mengingkari janji saat menggunakan Nen. Oh ya pelatih, kau melihat pertarungan antara Hisoka dan Castro? Ya. Ilmu sulap Hisoka itu adalah Nen kan? Tapi aura Hisoka tidak terlihat olehku. Kenapa ya? Karena Hisoka menggunakan suatu teknik agar auranya itu jadi sulit untuk terlihat. Itu adalah teknik tingkat tinggi yang memanfaatkan Jetsu. Yang disebut dengan In. Untuk bisa melihat auranya adalah menguasai teknik Gyo yang memanfaatkan Ten. Gon, tinggal berapa hari lagi waktu persiapanmu? Karena 2 bulan sudah berlalu, jadi tinggal 1 bulan lagi. Kalau Killua? Mungkin tepatnya sekitar 27 hari lagi ya. Menurutku waktu sebanyak itu sudahlah cukup. Dalam berlatih tidak boleh terburu-buru. Berlatihlah untuk menguasai Ren dengan tenang, karena itu adalah jalan pintas yang terbaik buat kalian. Os! Kekuatan yang luar biasa. Meski besarnya hampir sama dengan kami, tapi bisa terlihat
terlihat kalau auranya maksimal. Konsentrasikan semua aura di mata. Nah, sekarang bisakah kalian melihat auraku? Iya, Warnanya? kuning. Bagus. Jawabanmu tepat. Kemajuanmu sungguh pesat, Yusi. Os, Meskipun saat ini kalian masih belum bisa menggunakan Gyo, kalau tidak mencurahkan seluruh kekuatan yang ada, tapi terus berlatih, nanti kalian akan bisa bertarung sambil melakukan Gyo. Gyo biasanya digunakan saat bertarung melawan musuh yang belum dikenal. Karena kalau tidak mengetahui kemampuan lawan, akan sulit untuk bisa menang. Mulai besok, kalian berdua bisa mulai latihan Gyo. Os. Ngantuk. Kau kenapa? Aku masih belum mengantuk, jadi mau jalan-jalan dulu sebentar. Begitu, ya sudah. Iya, selamat tidur ya. Jalan-jalan ya. Bayangkan menimbun energi di dalam tubuh. Perlahan-lahan kumpulkan tenaga dalam setiap sel agar bertambah sedikit demi sedikit. Lalu keluarkan dengan seketika seluruh kekuatan yang terkumpul. Konsentrasikan seluruh aura di mata. Ini aku, Gon. Yosoka? Yang kemarin itu, kamu kan? Sepertinya kau sudah menguasai Ren ya? Meski waktu itu aku mensyaratkan kau harus memenangkan 1 kali pertarungan di kelas lantai 200. Tapi melihat kemampuanmu sekarang, ditambah dengan pertarunganmu waktu itu, kuberi kau kesempatan. Mengenai tempat dan waktunya, kau saja yang menentukan. beda levelnya terlalu jauh. Bagus. Kalian lulus. Bingung juga. Tidak kusangka kalian berdua bisa menguasai Gyo dalam waktu 1 malam saja. Karena latihan ini kalian mampu untuk menyelesaikan dengan baik, pasti kalian juga ingin segera berlatih Hatsu yang berikutnya, ya kan? Baiklah. Aku pun cukup penasaran ingin melihat sejauh apa kalian bisa berkembang. Nah, mulai hari ini kita mulai memasuki latihan Hatsu. Hatsu adalah teknik untuk mengendalikan aura dengan bebas. Dengan kata lain, bisa juga disebut memaksimalkan kemampuan Nen. Secara garis besar, Hatsu terbagi dalam 6 tipe, yaitu Hochutsu, Kyoka, Henka, Sosa, Gugenka, dan Tokushitsu. Kemampuan Nen berkaitan sangat erat dengan karakter seseorang. Jenis aura yang dimiliki semenjak lahir juga turut menentukan seseorang akan lebih condong pada tipe yang mana. Diagram ini menunjukkan kecocokan masing-masing dari ke-6 tipe. Semakin dekat suatu tipe, maka akan semakin mudah untuk bisa dipelajari dan dikuasai. Tetapi semakin jauh suatu tipe, jangankan dipelajari. Untuk diingat saja sudah sulit. Karena itu yang terpenting adalah kalian harus mengenali jenis aura kalian terlebih dahulu agar bisa mengetahui dengan tepat kalian lebih condong pada tipe yang mana. Pertanyaan, apa ada suatu cara untuk mengetahuinya? Ada. Dengan pengamatan air. Ini adalah cara pembedaan yang digunakan di aliran Shingen. Cara ini juga digunakan untuk melatih Hatsu. Dekatkan tangan ke sini dan gunakan Ren. Karakter akan diketahui berdasarkan perubahan yang terjadi. Hah? Airnya? Volumenya bertambah dan meluap. Volume air berubah adalah tanda dari tipe Kyoka. Ini menunjukkan kalau auraku termasuk dalam tipe Kyoka. Nah, sekarang kalian bertiga cobalah sendiri. Baik, aku dulu. Os, Gon juga tipe Kyoka ya? Daunnya bergerak. Daun bergerak adalah tanda dari tipe Sosa. Wah, Nah, yang terakhir aku. Tidak ada yang berubah? Begitu ya? Jangan-jangan aku tidak berbakat. Tidak. Cobalah cicipi airnya.
Rasanya sedikit manis. Benar, bukannya ini air biasa, Pak Wing? Berubahnya rasa air adalah tanda dari tipe Hengka. Nah, dengan ini sudah diketahui termasuk ke dalam tipe mana aura kalian masing-masing. Dalam 4 minggu ini, yang harus kalian bertiga lakukan adalah terus berlatih agar perubahan seperti yang telah kalian lakukan tadi menjadi semakin jelas. Os! Gon, ada apa? Bukankah hari ini sedang tidak ada latihan? Maaf, Pak. Aku ingin memperlihatkan hasil dari latihanku selama ini. Ya, boleh saja. Aku ingin lihat. Bagaimana? Perkembangan yang sangat bagus. Kau telah berhasil menguasai apa yang telah kuajarkan kepadamu. Sebenarnya Aku bisa menduga tujuanmu kemari. Pasti mengenai lawanmu di pertarungan berikutnya. Kau ingin bertarung dengan Hiyosoka, kan? Benar kataku? Tepat dugaanku. Hiyosoka itu kuat. Hanya dengan kemampuanmu sekarang ini kau tidak mungkin bisa menang. Aku tahu, tapi... Meski begitu kau tetap ingin bertarung. Karena untuk tujuan itulah kau berlatih, Nen. Begitu kan? Aku ini tidak lebih dari sekedar pelatih Nenmu. Baiklah, sedikit pun aku tidak punya niat untuk turut campur dalam kehidupanmu. Kuizinkan kau bertarung dengan Hiyosoka. Hanya saja, aku punya satu syarat. Kau tidak boleh memaksakan diri. Bisakah kau berjanji? Os! Halo? Sudah kutunggu. Sudah kau tetapkan kapan pertarungan kita? Iya, aku sudah mendaftar untuk pertarungan tanggal 10 Juni. Ayo kita bertarung di arena pertarungan Tenku. Baiklah, aku menantikannya. Sepertinya kau bisa tidur dengan nyenyak ya. Walaupun semalam karena tegang dan berdebar-debar, sedikit pun aku tidak mengantuk. Tapi begitu merebahkan diri, aku langsung tidur. Tahu sendiri kan, badanku ini sederhana. Mestinya aku yang bilang begitu. Aku akan menyaksikan dari bangku penonton. Nah, selagi kau belum terluka, cepat ke arah sana. Aduh, hei, Kilua. Apa? Nanti kalau latihan di sini sudah selesai, Hah? Tidak jadi. Sampai di arena ya. Iya. Ya, tak lama lagi pertarungan antara petarung Gon dan petarung Hiyosoka akan segera dimulai. Yang muncul terlebih dahulu adalah Gon. Di tengah sambutan para penonton yang meriah, Gon berjalan menuju ring. Disusul oleh Hiyosoka yang baru saja tiba di arena. Setelah pertarungan sebelumnya yang diakhiri dengan kekalahan, inilah pertarungan Gon yang kedua. Sementara prestasi Hiyosoka saat ini adalah 9 menang dan 3 kali kalah. Kalau bisa menang di pertarungan
Disebutkan bahwa pertarungan ini memang didasari atas keinginan oleh kedua belah pihak, yaitu Gon dan Hisoka. Panas begitu. Nanti aku jadi tidak bisa menahan diri. Benar-benar aura yang mengerikan mengalir dari bawah ke bagian atas tubuh. Memakai sistem poin dan KO. Tak ada batas waktu. 1 ronde. Tak ada satupun peristiwa yang kulupakan. Luar biasa. Itu kupinjam. Sekarang aku masih membiarkanmu tetap hidup. Aku tidak mau berhutang padamu. Ku kembalikan sekarang. Akan kuterima kembali kalau kau sudah bisa meninju wajahku seperti yang baru kulakukan tadi. Sebelum kau bisa, apa nomor itu kutitipkan padamu. Aku telah melakukan semua yang aku bisa dengan seluruh kemampuanku. Untuk bisa terus maju ke depan, hari ini aku harus mengembalikan hutangku di sini. Mulai! Hit! 1 poin untuk Hisoka. Pertahanan yang luar biasa. Sama sekali tidak ada celah untuk bisa menyerangnya. Kenapa? Aku bahkan masih belum bergerak 1 langkah pun dari posisiku semula. Benar juga. Awas kau ya. Seperti biasa dia begitu penuh percaya diri. Dasar Hisoka. Dia malah menikmatinya. Mengenai itu Gon juga sama saja. Biarpun dia tidak punya rasa percaya diri. Kali ini aku tidak akan mengarahkan langsung seranganku padanya. Mungkin sedikit gerakku akan bisa berguna. Perbedaan kemampuan terlihat jelas. Tetapi jangankan merasa takut. Gon bahkan menikmati pertarungan itu dan bisa berpikir dengan tenang. Anak macam apa dia? Tetapi tetap saja teknik bertarung mereka begitu berbeda bagaikan langit dan bumi. Kalau dengan cara biasa pasti mustahil untuk bisa memasukkan serangan. Hanya ada satu cara, yaitu memanfaatkan rasa percaya diri Hisoka yang begitu besar. Hisoka begitu yakin kalau dia jauh lebih hebat. Akan kucoba. Petarung Gon mengangkat sebuah batu lantai. Kritikal 2 poin untuk Gon. Gon berhasil memasukkan kritikal ini. Dengan ini perolehan poin jadi 2-1. Berhasil, pelatih. Dia berhasil. Gon berhasil memimpin. Berhasil. Akhirnya aku bisa. Ya, untuk pertama kali sejak pertandingan dimulai, Hisoka mulai beranjak dari tempat yang berdiri. Di mulutnya tersungkur senyuman tipis. Apakah pertarungan yang sebenarnya akan baru dimulai? Penonton sekalian, apa sebenarnya yang sedang terjadi?
Killua, Gon berhasil. Critical point Gon lebih unggul. Ya. Tapi cara seperti itu hanya bisa digunakan satu kali saja. Cara yang sama tidak akan berhasil. Kau benar. Setelah ini dia akan menunjukkan Nen yang sebenarnya. Apakah yang baru saja terjadi? Aku tidak mengerti. Yang jelas, Gon telah berhasil memasukkan critical hit. Dengan ini perolehan poin jadi berbalik 2-1. Gon memimpin untuk sementara. Tapi kelihatannya serangan dari Gon tadi tidak menimbulkan luka yang serius pada Hisoka. Lalu apa pemberian poin tadi patut dipertanyakan? Itu masalahnya. Itu tidak benar. Apa? Tiap wasit berbeda. Kalau ada wasit yang memberikan poin berdasarkan parahnya cedera yang diakibatkan, maka ada juga wasit yang memberikan poin berdasarkan jurus dan teknik. Oh, jadi begitu ya? Gon diberikan poin yang sangat tinggi karena memanfaatkan lantai batu untuk bisa memasukkan serangan. Aku mengerti sekarang. Tapi, siapa kamu sebenarnya? Rahasia. Sudah sejauh apa kau belajar mengenai Nen? Semua dasar Nen. Begitu. Kau tipe Kyoka kan? Kenapa kau bisa tahu? Kau tidak boleh mengakuinya semudah itu. Benar-benar anak yang lucu. Dasar banyak bicara, kenapa bisa tahu? Menilai karakter seseorang melalui golongan darah juga bukan hal yang pasti. Ini adalah analisa untuk mengetahui tipe aura berdasarkan karakter. Analisa tipe aura berdasarkan karakter? Pelatih, memangnya ada yang seperti itu? Memang, semua telah mengetahui kalau kemampuan Nen berkaitan sangat erat dengan karakter seseorang. Seperti yang telah kukatakan sebelumnya, kemampuan Nen itu secara garis besar terbagi dalam 6 tipe, yaitu Kyoka, Henka, Kugenka, Hochotsu, Sosa, dan Tokushitsu. Kalau Gon, dia memiliki otot yang lentur dan lincah yang merupakan bawaan sejak lahir. Kelima indranya juga terasa dengan baik, karena dia hidup dan bermain di alam bebas. Bisa jadi, semuanya itu bisa berkembang dengan baik karena hubungannya dengan auranya yang bertipe Kyoka. Secara singkat, orang bertipe Kyoka adalah polos dan jujur. Tepat. Tepat. Sementara aku bertipe Henka, sifatnya angin-anginan dan pembohong. Tepat. 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 Aku juga ingin tahu sifat orang yang bertipe Sosa. Sebenarnya kita berdua ini cocok. Sifat kita yang berlawanan akan saling menarik. Karena itu mungkin kita bisa jadi teman yang sangat akrab. Tapi kalau tidak waspada bisa berbahaya. Bagaimanapun juga orang bertipe Henka itu angin-anginan dan suka berbohong. Hal yang penting dalam sekejap bisa berubah jadi sampah. Karena itu, jangan mengecewakan harapanku, Gon. Lumayan juga. Kritikal untuk Hisoka, perolehan 3 lawan 2. Benar-benar cepat. Tampaknya Hisoka mulai serius. Serangan berturut-turut dan kecepatan yang luar biasa dikatakan diikuti oleh masa yang berhasil membawakan poin kritikal. Gon tidak berkutik. Dalam sekejap Hisoka sudah berhasil membalik keadaan. Tipe Kyoka memang hebat. Kekuatan Tenmu cukup besar. Kau sudah menerima serangan seperti itu tapi masih kelihatan segar. Sekarang seranglah aku. Tidak mau. Aku sedang memikirkan strategi. Benar-benar cepat. Meskipun mataku masih bisa mengikuti badanku, tapi kalau terus begini aku bisa kena serang. Tampaknya dia lebih cepat dibanding saat bertarung dengan Castro. Ya, mungkin itulah kecepatan Hisoka yang sebenarnya. Lalu dia masih memiliki satu kekuatan lagi. Ah, kekuatan itu ya. Coba perhatikan, Gon, Killua.
Ini adalah rekaman video pertarungan Hiyosoka melawan Castro. Di video ini terekam pertandingan itu seluruhnya. Seluruhnya? Apa itu berarti? Yang merekam video ini adalah seseorang dengan kemampuan Nensosa. Aura Hiyosoka pun terekam di dalamnya. Bertarung tanpa pengetahuan dan persiapan sama sekali tidak bisa dibilang keberanian. Mengenal kemampuan lawan untuk mempersiapkan cara menanggulangi, itu adalah strategi bertarung yang bagus. Ditambah lagi yang akan jadi lawanmu mempunyai kemampuan setingkat dengan Floor Master. Agar bisa bertarung dengan baik, sudah wajar mempersiapkan diri sejauh ini. Cobalah lihat kekuatan Nen, Hisoka, dan Gyo. Os! Bagaimana? Aku melihatnya ada 15 aura yang tipis bagaikan benang, tipis. Iya, lalu dari tangan kiri benang-benang aura itu menyambung ke tangan dan kartunya. Benar. Bagaimana caranya ya? Kelihatannya benang-benang itu bisa memanjang dan memendek, itu aneh. Iya, kelihatannya seperti magnet yang saling menarik. Kalau tidak, seperti karet yang lengket. Ya, sepertinya Hisoka mempunyai kemampuan untuk mengubah auranya agar seperti karet dan menempelkannya di satu tempat. Aku tahu sekarang. Jadi karena itu tangannya yang putus bisa memukul dagu Castro dengan tepat dan menempel lagi. Tapi kalau begitu kenapa Castro tidak menyadari kalau dirinya sedang ditempeli dengan aura Hiyosoka? Itu ada hubungannya dengan gaya bertarung Castro. Killua, apa teknik Nen dari Castro? Oh, double kan? Benar, itulah double yang bukan hanya sekedar tipuan mata, tapi benar-benar bisa membagi diri. Ternyata Castro yang tiba-tiba muncul di belakangku saat itu adalah teknik double ya? Kalau dilihat dari kekuatan jurus Komokennya, tampaknya Castro itu adalah tipe Kyoka, tetapi lebih memiliki kemampuan untuk melakukan teknik double. Itu ada tipe Gugenka, lalu dia juga membutuhkan kemampuan tipe Sosa untuk menggalikan double-nya. Castro benar-benar memiliki kemampuan tingkat tinggi yang rumit, tetapi karena kedua tipe itu, dia tidak memiliki kecocokan yang baik dengan tipe Kyoka, sehingga dia menghabiskan seluruh kekuatannya di sana. Sementara Hiyosoka, dengan menggunakan teknik ini, dia menyembunyikan auranya agar tidak terlihat oleh Castro. Tentu saja, orang sehebat Castro pasti bisa melihat aura itu, asalkan dia menggunakan Gyo. Tapi Hiyosoka tidak memberi kesempatan untuk itu. Dengan suatu teknik sulap, Hiyosoka mengalihkan perhatian Castro. Dengan teknik ininya, Hiyosoka pura-pura seakan dia sedang tidak bertarung dengan sungguh-sungguh. Castro memaksakan diri, menggunakan teknik yang sulit melawan Hiyosoka, memanfaatkan kemampuannya secara maksimal, dan hasilnya, Castro pun kehilangan nyawa. Seperti halnya lawan Hisoka yang lain. Dia menganggap pertarungan bagaikan pertunjukan. Lalu kemampuan Nennya yang bisa menghadapi lawan seperti apapun. Bisa dibilang, gaya bertarung Hisoka bagikan iblis. Nah, sekarang, apakah kalian mau melihat videonya sekali lagi? Os, mohon bimbingannya. Pokoknya, aku tidak boleh sampai terbawa gaya pertarungan Hiyosoka. Sebelum terkena aura yang seperti karet itu, aku harus melancarkan beberapa serangan lagi. Apa kau sudah selesai berpikirnya? Rasanya aku sudah capek menunggu dari tadi. Kalau kau tidak mau mendekat juga, terpaksa akan kubuat kau mendekat padaku. Gunakan Gyogon. Sudah terlambat. Celaka. Nah, apa kau mengerti apa yang akan terjadi setelah ini, Gon? Kau mengerti? Dengan ini kau tak akan bisa kabur lagi dariku. Kedua petarung masih saling bertarung tanpa bergerak. Dasar Hiyosoka, dia berhenti gunakan in. Kalau auranya sudah berhasil ditempelkan, tak ada lagi yang perlu disembunyikan. Itu karena dia memiliki keyakinan sangat besar dalam kemampuan Nennya. Killua, kau, bagaimana cara menghadapinya? Pokoknya sebelum diserang, aku akan menyerang dulu. Dia membuka serangan. Goku bergerak dengan bijak untuk mengancamkan lawan. Kau bisa! Bagaimanakah Hiyosoka akan menanggapinya? Gon melompat! Gon tertarik. Masih belum. Dua pukulan dari Hiyosoka. Ganda! Critical. 2 poin ditambah down untuk Hiyosoka. 6 lawan 2. Gon melompat untuk bergerak, tapi malah terkena serangan balik dari Hiyosoka. Tampaknya Hiyosoka akan terus bertahan dan beredakan kesalahannya. Gon,
Ayo berdiri, ayo. Wah, tampaknya Juragan cukup berat. Apakah dia masih mau menerima pertarungan? Masih mampu? Tentu saja. Bagus. Terus berjuang. Apakah Gon yang akan mengakhiri legenda tak terkalahkan dari Hisoka? Dukungan mulia dari para penonton bagaikan mengharapkan keajaiban. Aku jadi teringat. Ini adalah bungee jump. Bisa memanjang dan memendek. Kalau sudah menempel, hanya aku yang bisa melepaskannya. Lihat, kali ini kau tak bisa menariknya kan? Semuanya berjalan sesuai keinginanku. Kau sudah tak bisa terlepas dari bungee jump ini. Ingat itu ya. Di sini terlihat Hisoka sedang menghentikan serangan dan menjelaskan sesuatu kepada Gon dengan penuh kepercayaan diri. Apa yang dia pikirkan sebenarnya ya? Sebenarnya permen karet telah menyebabkan trauma pada dirinya. Apa? Saat masih kecil, Hisoka sangat menyukai permen karet yang bernama Banjiga. Kenapa menyebabkan trauma? Yang namanya permen karet itu, saat pertama kali dikulum, rasanya enak. Tapi kalau terus-menerus dikunyah, rasanya akan semakin menghilang. Tapi keluarga Hisoka sangatlah miskin, hingga uang sakunya sangat sedikit. Dia tidak bisa membeli bungee jump setiap hari. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena adanya gangguan tadi di tengah siaran. Nah, mari kita saksikan kembali pertarungannya. Kalau bisa menjawab pertanyaanku dengan tepat, akan kubiarkan kau memukulku satu kali dengan cuma-cuma. Cuma-cuma. Pertanyaannya adalah, kapan aku menempelkan bungee jump di pipimu? 1. Saat menyikutmu. 2. Saat mendapat hit. 3. Saat critical hit. Nah, sekarang katakan. Kapan ya? Kapan ya? 3. Saat memukulku dengan 2 tangan. Jawabannya adalah 4. Aku melempar dan menempelkannya padamu saat sedang menjelaskan tentang analisa aura. Curang! Sudah kubilang kan, orang bertipe Henka itu angin-anginan dan suka bohong. Mestinya sejak awal pertarungan aku menggunakan Gyo. Seandainya kau menggunakan Gyo dan menyadarinya, ada kemungkinan kau akan bisa menghindar saat kulempar auraku. Tapi bagaimana kalau situasinya berbeda? Kau lihat kan? Yang manapun sama saja. Aku menggunakannya dengan aura yang disembunyikan hanya pada saat musuh sedang lengah saja. Biasanya aku menempelkannya ketika sedang memukul musuh. Kalau dengan cara itu, mau auranya terlihat atau tidak, tak ada pengaruhnya kan? Benar. Selama aku tak bisa menghindari pukulan Hisoka, maka melihat aura yang tersembunyi dengan Gyo pun tak ada gunanya. Ditempelkan dengan cara serangan kartu pun percuma saja. Dia sungguh licik. Semua data yang ada ternyata kurang menguntungkan bagi Gon. Tetapi aku harus mengamati apakah yang dipikirkan Gon dan bagaimana tindakannya di dalam keadaan seperti ini. Ini saat untuk menggunakan Nen yang sebenarnya. Nah, sudah cukup bicaranya. Ayo, kita lanjutkan lagi. Baiklah, akan kuserang secara langsung. Terus Gon, serang! Iya. Oh. Takut. Tapi kalau sekarang aku kalah dengan rasa takut ini, maka setelah ini aku tak akan bisa bertarung dengan lawan seperti apapun. Gon. Kau benar-benar bagus. Mata itu, wajah itu, serta semangat. Aku ingin segera menghancurkanmu saat ini juga. Tapi apa boleh buat? Aku harus menunggu sampai dia lebih matang lagi. Sampai dia benar-benar matang dan sayang untuk dihancurkan. Aku harus terus bersabar sampai puncaknya. Sabar. 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 Aku berhasil menahan pukulannya.
Sedikit demi sedikit aku sudah mulai terbiasa ditarik olehnya. Setelah ini aku pasti bisa. Kedua petarung mendapatkan critical. 2 poin ditambah down untuk Hyosoka. Kenapa? Aku langsung bangkit dan bisa menahan serangannya. Curang. Ya, dengan ini juga poin menjadi 9 lawan 4 untuk Hyosoka. Kemenangan telah semakin mendekatinya. Tetapi sebagian besar penonton menganggap keputusan ini kurang adil untuk Dom. Mulai. Padahal aku bisa, tapi 1 poin lagi. Lengah adalah musuh terbesar, Gon. Coba tengok sebelah kanan. Oh, maaf. Kalau dari arah sebelah kiri bagaimana? Down dan hit. 2 poin untuk Hyosoka. 11 lawan 4. Kemenangan TKO bagi petarung Hyosoka. Pertandingan selesai. Hyosoka telah mendapatkan kemenangan yang ke-10. Dengan hasil ini, maka Hyosoka berhak untuk maju menantang Doorbuster. Tetapi Gon pun telah menunjukkan pertarungan yang hebat. Kita harapkan dia bisa terus berjuang di pertarungan yang berikutnya. Nah, terima kasih kepada Anda atas kehadiran penonton sekalian. Sudah kubilangkan, lengah adalah musuh yang terbesar. Saat kau sedang mengajukan keberatan pada wasit, aku melemparkan aura dari tangan kiri ke batu itu. Lalu dengan banji gam ku tarik batu itu dalam sekejap. Kemajuan yang luar biasa, tapi pengalamanmu masih kurang. Setelah bertarung 10 kali lagi, mungkin kau akan bisa melawanku dengan baik. Tapi sayang sekali, aku sudah tidak berminat lagi bertarung denganmu di arena ini. Yang berikutnya, kita lakukan saja di luar sana, agar tak ada peraturan. Tapi taruhannya adalah nyawa. Masih jauh, tapi bukan berarti tak bisa dicapai. Akan kuasah lagi, Nen, dan akan kudapatkan kekuatan yang tak kalah dengan Hyosoka. Itu pasti. Jangan-jangan aku sudah membuatmu menunggu ya? Ada perubahan pesan. Sebelum tengah hari tanggal 30, bukan hanya yang sedang menganggur saja, tapi seluruh anggota organisasi harus berkumpul di Yoxin City. Apa ketua juga datang? Kelihatannya begitu. Siapa tahu ini akan menjadi pekerjaan paling besar dibanding yang selama ini. Kuperingatkan kau. Kalau kali ini kau diam lagi dan tidak mematuhinya, bisa jadi ketua yang akan turun tangan. Oh, menakutkan. Sampai jumpa. Pokoknya sudah kusampaikan. Gen Eriodanya. Mainan yang baru juga sudah kutemukan. Sudah saatnya untuk berburu. Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi? Bangkit kenangan di masa lalu. Apakah yang berada